Pemirsa, Presiden Joko Widodo telah menandatangani surat berisi pemecatan Verdi Sambo dari Polri. Surat juga telah diserahkan kepada Polri untuk ditindaklanjuti. Menurut Sekretaris Militer Presiden Laksamana Pertama TNI Hersan, surat pemecatan Sambo sudah ditandatangani Presiden dan telah dikirim ke Asisten Sumber Daya Manusia Polri. Sebelumnya, setelah resmi dipecat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, Polri melakukan proses administrasi terhadap berkas pemecatan Sambo ke Divisi SDM Polri dan dilanjutkan ke Sesmilpres. Terkait dengan status FS, beberapa waktu yang lalu kita sudah mengirimkan surat terkait dengan penolakan banding yang bersangkutan untuk proses PTDH, dan barusan kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa keputusan PTDH dari Istana, dari Setmilpres tadi kami sudah dihubungi, sudah dikeluarkan. Oleh karena itu status FS tentunya secara resmi saat ini sudah tidak menjadi anggota. Sementara itu, sidang kode etik Brigjen Hendra Kurniawan yang direncanakan pekan ini kembali ditunda lantaran saksi kunci masih sakit. Namun Polri belum bisa memastikan kapan Brigjen Hendra yang juga tersangka obstruction of justice akan menjalani sidang. Sidang kode etik Brigjen Pol Hendra Kurniawan yang rencananya berlangsung pekan ini lagi-lagi ditunda. Namun Polri belum bisa memastikan kapan sidang akan digelar. Penundaan ini adalah yang kedua kalinya setelah sebelumnya saksi kunci, yakni juga salah satu tersangka penghalangan penyidikan AKBP Arif Rahman sakit keras. Sementara panitia sidang etik Brigjen Hendra Kurniawan telah dibentuk dan rencananya akan dipimpin oleh Wairwasum Polri Irjen Tornagogo Sihombing. Kapolri menyatakan sidang kode etik akan segera digelar. Ya tentunya kan sangat tergantung pada kondisi AKBK ya. Karena AKBK ini termasuk saksi kunci yang penting ya terkait obstruction of justice. YK, kemudian ada Agus Nurpatria, kemudian dia baru memerintahkan ke yang di bawah. Ini saksi ini linking pin-nya itu harus diuji dalam proses persidangan. Dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua, Brigjen Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Divpropam Polri, diduga terlibat dalam hilangnya rekaman CCTV di rumah dinas Verdi Sambo di Kompleks Duren 3, Jakarta Selatan. Brigjen Hendra termasuk dari 7 polisi yang menjadi tersangka penghalangan penyidikan dan akan segera disidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang diserahkan ke Kejaksaan, Putri Chandrawati akhirnya ditahan penyidik Polri. Penahanan Putri mendapat apresiasi dari sejumlah pihak. Jelang diserahkan ke Kejaksaan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap, istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati, ditahan polisi. Putri menjadi tersangka terakhir dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang ditahan penyidik Bareskrim Polri. Putri resmi ditahan di Rutan Mabes Polri sejak hari Jumat kemarin. Saya mohon izin anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Untuk anak-anakku saya belajar yang baik dan tetap mencapai cita-citamu dan selalu berbuat yang terbaik. Menurut Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, keputusan penahanan Putri berdasar hasil pemeriksaan jasmani dan psikologi yang menyatakan Putri dalam kondisi baik. Mempersiapkan dan mempermudah proses penyerahan berkas tahap 2. Hari ini, Saudara PC kita nyatakan, kita putuskan untuk ditahan di Rutan Mabes Polri. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi langkah Polri menahan Putri Chandrawati. Mahfud tidak meragukan keseriusan Polri dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Kalau saudara lihat, Kapolri itu sudah sangat serius loh. Sejak awal
menanggapi seruan masyarakat, memeriksa membalik situasi dari tembak menembak menjadi pembunuhan. Itu kuncinya kan ada di Kapolri dan itu semua terjadi. Nah sekarang dijanjikan perkara itu akan segera P21, sekarang betul-betul P21. Masyarakat mengatakan kok tidak ditahan. Sudah ditahan karena sebenarnya penahanan itu bisa dilakukan besok saat penyerahan barang bukti dan tersangka serahkan baru ditahan. Tapi ini sudah ditahan duluan agar mempermudah penyerahannya. Saya kira sampai saat ini Kapolri serius menangani ini. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan atau apapun. Putri Chandrawati bersama tersangka pembunuhan Brigadir Joshua lainnya akan diserahkan ke Kejaksaan pada Senin besok. Setelah tersangka dan barang bukti dilimpahkan oleh Polri, maka tahap selanjutnya para tersangka akan disidang. Tim Liputan iNews melaporkan. Doa agar saya mampu melalui semua anak-anak saya di rumah dan di sekolah mereka masing-masing. Putri Chandrawati akhirnya ditahan 3 hari jelang diserahkan ke Kejaksaan Agung. Apakah penahanan akan berlanjut ketika para tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan? Dan bagaimana publik harus mengawal persidangan? Kami akan membahasnya bersama Sugeng Teguh Santoso, Ketua Indonesia Police Watch, serta pakar hukum pidana dari Universitas Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore Pak Sugeng. Iya, selamat sore Pak Prof. Hipnu. Iya, selamat sore Pak Sugeng. Baik Pak Sugeng, Putri Chandrawati akhirnya ditahan meskipun penahanan ini sangat dekat dengan waktu penyerahan tersangka dan bukti-bukti ke Kejaksaan. Tanggapan Anda Pak Sugeng? Beberapa waktu lalu saya sudah memprediksi ya bahwa penahanan itu akan dilakukan pada saat P21 ya, saya sudah menyampaikan seperti itu. Jadi pada saat penyerahan atau sebelum penyerahan tersangka dan berkas perkara pada Kejaksaan, karena kan kemarin belum ditahan, tapi kepolisian dalam prediksi saya bisa menahan pada saat penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan. Untuk kepentingan apa? Selain mempermudah penyerahan berkas perkara, juga memberikan dukungan kepada Kejaksaan supaya tidak ada hambatan psikologis melakukan penahanan kembali. Walaupun jaksa punya kewenangan penuh ya menahan atau tidak menahan, tetapi dengan ditahan oleh Polri, maka Kejaksaan biasanya dalam praktek akan melanjutkan penahanan tersebut karena syarat objektifnya terpenuhi, syarat subjektifnya juga terpenuhi, seperti itu ya, begitu. Baik, saya ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, bisakah ini nanti kuasa hukum meminta penangguhan penahanan akhirnya ketika tersangka ini berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan? Ya, memang dalam hal penahanan itu ada dua kemungkinan, ada ditahan dan ada penangguhan penahanan. Lihat kemarin adalah adanya penangguhan penahanan, cuman Mabes Polri rupanya penangguhan penahanannya harusnya itu adalah tangguhan penahanan tapi dengan tahanan kota atau tahanan rumah. Tapi rupanya tidak. Ini yang menjadikan sorotan masyarakat. Tapi alhamdulillah walaupun agak terlambat, ya. Kenapa saya katakan terlambat? Karena namanya suatu penahanan kalau kita melihat sebagai bentuk equality before the law, asas kesamaan hukum, sejak ditetapkan sebagai tersangka ditahan. Nah, kepentingan kemarin ditahan itu bukan karena kepentingan subjektif, tapi adalah kepentingan subjektif administratif, yaitu adalah sebagai kelengkapan yang besok hari Senin akan dilimpahkan. Jadi adalah sebagai kepentingan subjektif untuk mempermudah ketika besok Senin adalah ada pelimpahan berkas perkara, barang bukti dan tersangka. Sehingga jangan sampai ketika pelimpahan perkara itu tersangka Bu PC dengan alasan sakit, dengan alasan ke keluarga, dengan alasan ke pasar, ini akan mensulitkan. Sehingga sebagai kepastian sesuatu yang profesional, penyerahan barang bukti dan tersangka tepat
yang besok Senin akan dilengkapkan dengan kelengkapan yang ada. Begitu, Mas. Baik, Prof. Hipnu, jika penahanan Putri Chandrawati dinilai terlambat, adakah pengaruhnya terhadap proses hukum terhadap Putri Chandrawati sendiri? Tidak ada. Penahanan yang ditentukan dalam undang-undang, kalau kita lihat dalam teorinya, itu penyidik punya kesempatan 60 hari. Jaksa besok punya kesempatan 50 hari. Pengadilan punya kesempatan 90 hari. Nah, ini melihat kalau memang ada kekhawatiran melarikan diri, kekhawatiran tidak tepatnya waktu yang ditentukan oleh jaksa, bisa mungkin ditahan kembali, kan itu. Tapi melihat situasi keadaan yang seperti ini sebagai bentuk asas equality before the law, dan kemarin Badan Pemasyarakatan juga sudah menempatkan ada 21 napi perempuan yang berhadapan dengan hukum, ketika itu kayaknya tidak elok kalau tidak ditahan. Jadi demi kesamaan hukum, equality before the law, sebaiknya di tingkat penuntutan juga ditahan demi kepastian penuntutan dan demi ketepatan persidangan, karena persidangan ini jangan sampai terlambat karena berbagai alasan oleh tersangka tidak bisa dihadirkan. Baik, Pak Sugeng Teguh, ini kan sebenarnya skenario pembunuhan dari Brigadir Joshua hingga saat ini masih belum jelas. Apa yang sebaiknya diwaspadai oleh pihak kejaksaan supaya nanti pada proses persidangan ini bisa lebih terang hasilnya? Jadi kita kembali ya kepada sikap kejaksaan ketika menerima berkas perkara tersebut dan dinyatakan sudah lengkap, ya. Lengkap itu artinya proses penyidikan oleh polisi untuk mengkonstruksi kasus yang dituduhkan pasal 340, Jungto 338 itu telah terpenuhi, pemenuhan unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu apa? Perbuatannya, rangkaian perbuatannya yang disampaikan oleh penyidik itu jelas, ya. Kemudian peran masing-masing pihak juga sudah diterangkan dengan jelas. Kemudian kaitan alat bukti dan barang bukti untuk mendukung pemenuhan unsur pasal 340 sudah jelas. Dan juga secara teoritis hukum bisa dikaitkan dengan tindakan dari masing-masing pihak. Sehingga jaksa sudah menyatakan lengkap. Kalau sudah dinyatakan lengkap, artinya kita bisa mempercayai profesionalisme penyidik dan kejaksaan ini sudah sepakat bahwa perkara ini ketika diajukan di persidangan akan bisa dibuktikan dan terpenuhi pasal pembunuhan berencana untuk 4 terdakwa, ya, dan pasal pembunuhan 338 pembunuhan biasa untuk Baradae. Jadi kita percaya pada profesionalisme penyidik yang telah dinilai oleh jaksa pemeriksa dinyatakan P21. Yang kedua, jaksa itu sudah 2 kali mengembalikan berkas perkara, ya. 2 kali yang kemarin menjadi perdebatan. Wah, tidak lengkap, apakah nanti akan lolos? Ternyata ketika sudah 2 kali dikembalikan, sekarang sudah lengkap. Jaksa itu tidak mau gegabah loh, ya, ketika menyatakan P21. Kalau dia merasa bahwa katakanlah pasal 340 sulit dibuktikan, jaksa akan mengembalikan lagi, ya. Karena apa? Karena ketika jaksa menyatakan sikap bahwa berkas perkara telah lengkap, tanggung jawab itu sekarang berpindah kepada pundak jaksa. Kalau mereka tidak bisa membuktikan di persidangan lolos, ini jaksa-jaksa penuntutnya akan kena eksaminasi nih, pemeriksaan nih, ya. Tidak main-main. Jadi jaksa menyatakan P21 itu sebagai bukti, jaksa yakin, dan sebagai bukti tim sus Mabes Polri yang dibentuk oleh Kapolri telah bekerja secara profesional dan patut diapresiasi. Ya. Seperti itu. Baik, Pak Sugeng, beberapa pihak menyebut bahwa Verdi Sambo dalam tanda kutip masih memiliki kekuatan begitu. Apakah ini bisa memengaruhi jalannya persidangan nanti dan apa harapan Anda kepada hakim, jaksa dan pengacara yang akan bekerja menangani perkara ini?
Kekuatan itu ketika persidangan itu basisnya adalah pembelaan pada substansi perkara atau pembelaan material dari perkara tersebut. Ada satu sisa ya setelah penahanan ini yang tadinya kita lihat bahwa tidak ditahan ini sebagai satu bentuk kekuatannya, ternyata kan dia sudah bisa ditahan ya. Ada satu tersisa yaitu terkait dengan motif ya, dengan alasan Ibu PC tetap mempertahankan satu argumentasi adanya pelecehan. Ini kekuatan yang dimiliki oleh Verdi Sambo secara substantif ya. Karena kalau ada pelecehan, maka bisa dikembangkan satu konstruksi kemarahan ya. Baik. Sakit hati mempertahankan kehormatan yang muncul seketika dapat menepis pasal 340 ya. Baik. Nah, kekuatan lain adalah kekuatan mungkin jaringannya ini ya. Makanya para hakim dan jaksa ini diisukan diisolasi. Baik, Prof. Hipnu, untuk kasus ini, bisakah pengadilan ini dilakukan secara terbuka untuk seluruhnya sehingga masyarakat juga bisa memantau bagaimana jalannya kasus ini? Iya, prinsip hukum suatu peradilan adalah dilakukan terbuka untuk umum. Kenapa terbuka untuk umum? Adalah sebagai bentuk public hearing. Mendengar, semuanya mendengar. Tersangka, terdakwa mendengar, penasihat mendengar, masyarakat mendengar. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini, masyarakat nanti wajib melihat. Dalam persidangan, memang dimungkinkan adanya yang tertutup untuk umum. Dalam hal kecuali, satu, anak-anak di bawah umur, ataupun kesusilaan. Nah, seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi, kalau terkait pelecehan, mungkin ada sedikit tertutup. Tapi ingat loh, tertutup itu hanya dalam pembuktiannya. Jadi sifatnya tetap terbuka. Khusus pembuktian dalam hal mungkin pelecehan yang akan disampaikan bisa dilakukan tertutup untuk umum. Tapi kemudian dibuka kembali. Jadi prinsip persidangan ke depan ini adalah terbuka untuk umum kecuali tadi yang terkait dengan pelecehan. Itu pun ya harus ada persesuaian. Itu pun harus sependapat. Apakah jaksa sependapat, apakah penasihat hukum sependapat, apakah hakimnya juga sependapat, kan gitu loh. Bisa dibuka atau ditutup. Ini yang menjadi pertimbangan. Kalau tadi mungkin ceritanya lebih parah seperti sampaikan Pak Sugeng, bisa-bisa tertutup. Tapi pembuktiannya loh ya, bukan dalam arti sidangnya loh ya. Tolong diperhatikan ini. Baik Prof. Hipnu, keluarga almarhum Brigadir Joshua telah berada di Jakarta dan menyatakan siap untuk bersaksi di persidangan dan bahkan telah menyiapkan 11 saksi serta bukti-bukti tambahan. Apakah ini bisa diakomodasi di persidangan nantinya? Ya, namanya persidangan ada dua saksi. Saksi yang dilakukan oleh jaksa itu namanya saksi yang memberatkan atau istilahnya saksi acat. Tapi saksi yang disiapkan Bu PC adalah saksi yang meringankan, saksi adecat. Nah, sekarang dalam suatu pembuktian itu harus ada suatu nilai yang harus diperhatikan, Mbak. Apakah bukti yang disampaikan oleh Bu PC itu bernilai? Satu. Dua, apakah bukti yang disampaikan Bu PC itu mempunyai kekuatan? Ketiga, apakah bukti yang disampaikan Bu PC itu diperoleh dengan yang sah? Keempat, apakah bukti yang dibuktikan Bu PC itu berkesesuaian dengan bukti yang lain? Nah, ini kita lihat. Kalau keempat tadi tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Nah, nanti di persidangan, Mbak, karena nilai bukti itu tidak bisa berdiri sendiri. Bukti akan mempunyai nilai apabila berkaitan dengan bukti yang lain. Baik itu kekuatannya, baik itu menilainya, baik cara memperolehnya, dan sebagainya. Baik, saya ke Pak Sugeng Teguh. Pak Sugeng Teguh, ini kan saat ini semuanya memang dinyatakan sudah siap untuk mengikuti persidangan, tapi untuk bisa terbuka kepada publik, apakah memang ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pihak kejaksaan menurut Anda sehingga nanti ada upaya untuk lebih terbuka mengenai kasus ini? Jadi humas pengadilan ya, saya menghimbau humas pengadilan untuk mempersiapkan satu tempat yang cukup layak bagi media di dalam meliput ya. Ya, karena ini sifatnya terbuka untuk umum, maka saya menghimbau humas pengadilan Jakarta Selatan
mempersiapkan menggunakan ruangan sidang yang cukup besar, kemudian menempatkan media ya pada tempat yang layak, kemudian media juga menjaga ketertiban tentunya ya dalam persidangan ya. Jadi bisa diliput ya, menurut saya seperti itu. Tidak ada halangan. Yang penting ketertibannya dijaga. Nah, kemudian kepada jaksa, ya tentu jaksa juga harus menunjukkan profesionalismenya ya, karena pembela pun mungkin mereka memilih pembela-pembela yang hebat ini ya, pembela-pembela yang hebat. Jadi ini perkara yang akan menarik ya, menarik perhatian publik se-Indonesia nih. Oleh karena itu harus kita ikuti. Ketiga, saya berharap bisa mendapatkan surat dakwaan ya, entah sebelum atau setelah dibacakan, supaya kita sama-sama bisa ikut pengawal, termasuk Profesor Hipno nih ya. Baik. Bisa mendapatkan surat dakwaan, bisa dikaji secara akademis begitu ya, dari awal persidangan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Sugeng Teguh dan juga Prof. Hipnu telah bergabung bersama kami di ini sore. Kita harapkan nanti semoga sidang terbuka sehingga kita sama-sama bisa memantau jalannya persidangan. Terima kasih, sehat selalu. Pemirsa, ini sore masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya puluhan kios terbakar ketika gempa mengguncang Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Sabtu dini hari. Tiga 13 korban serangan kelompok kriminal bersenjata di Teluk Bintuni, Papua Barat telah dievakuasi. 4 diantaranya meninggal dunia.